Sebuah pabrik minyak sayur di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bahan baku pembuatan minyak sayur di dalam bangunan. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dan Bogor diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Api pertama kali muncul dari tempat produksi. Diduga penyebab kebakaran berasal dari salah satu tungku pengolahan minyak yang meledak. Industri pengolahan kopra untuk menjadi minyak. Penyebab kebakarannya tungku meledak. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kasus kebakaran ditangani unit reskrim Polsek Panongan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Api masih membesar, A1 ini luncurkan tangki, ini tangki. Putar, pemadam. Warga dibuat heboh dan panik dengan kemunculan api di salah satu tempat usaha makanan dan minuman. Kebakaran terjadi di Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Api dengan cepat membakar bangunan tersebut hingga petugas pemadam harus membongkar pintu tralis dengan menggunakan palu besar. Menurut keterangan saksi mata, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Pasalnya, bangunan tersebut dalam keadaan kosong. Ada api di Seladi, apinya ada di Selalu. Dari kantor Selalu, ini dari kantor korsleting listrik. Saya nggak tahu. Nah, dari belakang atau depan, Pak? Dari depan. Setelah upaya pemadaman selama 1 jam dengan 3 mobil damkar, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Dari Samarinda, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cika Mutazab. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, 3 orang tewas akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sementara itu puluhan kecamatan dan ribuan rumah warga terdampak banjir dan longsor. Beginilah kondisi Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, usai diterjang longsor. Cuaca ekstrem berupa hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Lebak sejak 3 Desember 2024 lalu hingga saat ini telah menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Ibu-ibu nyebrang dulu. 3 korban tewas tersebut adalah Diva Ajahro, 14 tahun tewas tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas. Dimas, 13 tahun tenggelam saat banjir di Kecamatan Banjarsari, dan Rosi, 64 tahun tewas tertimpa pohon saat hendak pulang dari kebun miliknya di Kecamatan Cibeber. Korban meninggal akibat bencana pada periode ini ada 3 orang. Yang pertama yang tertimpa longsor di Kecamatan Cipanas, kemudian yang kedua adalah yang hanyut di Kecamatan Banjarsari, yang terakhir yang kita dapat update data adalah yang tertimpa pohon di Kecamatan Cibeber. Jadi totalnya ada 3 orang yang meninggal dunia. BPBD Lebak mencatat ada 22 kecamatan di Kabupaten Lebak yang terdampak banjir dan longsor.
Sementara 1.694 rumah tergenang banjir, serta infrastruktur yang terdampak sejumlah 29 titik. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Terjebak banjir, seorang ibu hamil viral di media sosial saat diselamatkan petugas gabungan dengan perahu karet. Saat proses melahirkan, ibu hamil ini harus menyusuri sungai selama 2 jam untuk ke puskesmas. Arsiah, seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten, menjadi viral di media sosial. Pasalnya, saat terjebak banjir di rumahnya, Arsiah diselamatkan oleh petugas gabungan dan naik perahu karet ke tempat yang lebih aman. Ketika masa persalinan sudah dekat, Arsiah pun tak menyangka harus menempuh 2 jam menyusuri sungai untuk tiba di puskesmas. Alhamdulillah, bersyukur, bahagia. Perasaan ibu seperti apa sih ketika ibu dibawa dievakuasi oleh tim gabungan, Bu? Oh, sangat luar biasa. Pokoknya memang penuh perjuangan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada tim gabungan yang membantu persalinan saya. Pada pukul 18.20 dan dilakukan operasi sesar pada pukul 21.30. Ada kendala, Bu, selama proses persalinan, Bu? Sejauh ini tidak ada kendala apa-apa, jadi semuanya berjalan lancar. Ini termasuk proses yang cepat, kita sesuai dengan prosedur seksil cesarean yang ada, jadi semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Arsiah melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin laki-laki dengan operasi sesar. Ibu berusia 34 tahun ini lega dapat menjalani proses persalinan dengan lancar karena sebelumnya sang anak mengalami sungsang saat di dalam kandungan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Mobil yang sempat terseret banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu ditemukan. Bangkai mobil ditemukan 500 meter tersangkut di tengah sungai. Satu unit mobil minibus yang sempat terbawa derasnya banjir bandang di Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Mobil minibus tersebut pertama kali ditemukan terbalik di tengah Sungai Cikaso. Saat proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan akibat arus sungai yang deras. Bangkai mobil tersebut selanjutnya dievakuasi dari tengah sungai dengan menggunakan rantai dan takel agar bisa ditarik ke daratan. Sejam kemudian, mobil tersebut berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam kondisi ringsek. Proses evakuasi tadi, posisi mobil tersangkut di batu besar, ada arus yang cukup deras, itu salah satu kesulitan kita. Makanya kita membuat bodi untuk biar tidak terbawa arus. Sementara itu, menurut pemilik mobil saat kejadian, ia bersama keluarganya sedang istirahat sambil menunggu genangan air yang merendam jalan Parungsea surut. Namun bukannya surut, ketinggian air semakin tinggi hingga menyeret mobil miliknya sejauh 500 meter. Arus. Berarti waktu itu kondisi di depan juga udah tergenang ya, Bu? Makanya ya, udah saya nggak bisa jalan, ke depan tidak bisa jalan, ke belakang tidak bisa jalan, pasrah aja. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah mobil terbawa arus banjir bandang Rabu lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim mengakibatkan pohon ukuran besar tumbang dan menutup akses jalan nasional di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Pangandaran menuju Banjar maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Jalur macet total. Sebuah pohon besar tumbang menutup akses jalan nasional Banjar Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tumbangnya pohon menyebabkan tiang listrik roboh dan menimpa sebuah minibus. Pohon juga nyaris menghancurkan rumah warga. Tepat di Dusun Emplak Blok Saung Bulet,
Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, hujan dan angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang menutup badan jalan dan nyaris menimpa rumah warga. Tiang listrik pun ikut roboh dan menimpa sebuah minibus. Petugas dan warga langsung berupaya mengevakuasi batang pohon. Sementara pengguna jalan terjebak kemacetan berjam-jam karena proses evakuasi. Ini berarti tadi dari Pangandaran ya? Iya. Berapa lama Kang sampai di sini tadi? Tadi saya mulai antri sekitar hampir setengah jam tadi dari sana sampai sini. Sebelumnya tahu ada apa ini macet? Oh, kurang tahu, nggak tahu ya. Dari mana mau ke mana ini? Mau ke Garut. Dan situasi kondisi bahwa pohon yang tumbang itu kondisinya masih bagus, kuat sebetulnya, tapi tumbang dari akar yang kemungkinan besar bahwa kondisi tanah kita sudah tidak kuat lagi. 1 jam kemudian, proses evakuasi pohon selesai. Arus lalu lintas pun kembali lancar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim juga menyebabkan pergerakan tanah di sejumlah titik di wilayah Saraganten, Kalibunder, tepatnya di Kampung Cisagu, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Jalan penghubung antar kecamatan ini ambles sedalam 4 meter sepanjang 500 meter. Bahkan kondisi jalan juga retak dengan lebar 2 meter. Akibat kejadian itu arus akses jalan menuju Kalibunder, Jampang Kulon dan sekitarnya tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Meski demikian banyak pengendara yang tetap nekat melintas di jalan ini lantaran jalan tersebut merupakannya akses satu-satunya warga untuk beraktivitas. Selain tanah ambles, di jalan ini tertimbun tanah longsor hampir menutupi badan jalan. Usai dilanda banjir dan longsor, puluhan rumah warga di Cianjur, Jawa Barat rusak parah. Akibatnya puluhan kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kondisi sejumlah rumah warga saat ini roboh bahkan nyaris rata dengan tanah. Dari data pihak desa setempat, 74 rumah warga terdampak. 29 rumah diantaranya rusak berat, 25 rumah rusak sedang, dan 20 rumah rusak ringan. Saat ini warga terdampak sudah mengungsi ke rumah sanak saudara dan kerabat, sementara yang lain mengungsi di salah satu ruko milik SPBU setempat. Diketahui sebelumnya sebanyak 18 kepala keluarga yang mengungsi berjumlah 22 orang. Di wilayah Kecamatan Tanggung di Kabupaten Cianjur, akses jalan utama amblas 20 meter sejak Rabu lalu. Hingga kini petugas bersama warga masih membersihkan material longsor dengan menggunakan alat berat. Warga bergotong royong menjaga lokasi yang bisa dilalui oleh sepeda motor. Warga berharap agar pemerintah bisa cepat melakukan penanganan terkait longsor agar warga bisa kembali melakukan aktivitas. Ratusan rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah masih terendam banjir akibat luapan Sungai Ciberem. Banjir yang terjadi sejak Kamis lalu di 3 desa di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap merendam 700 rumah warga. Banjir akibat Sungai Ciberem meluap setelah diguyur hujan deras selama beberapa jam. Sebagian warga mengungsi di markas Koramil Sidareja, sedangkan warga lainnya bertahan di dalam rumah. Masih tingginya curah hujan membuat warga khawatir banjir semakin bertambah tinggi. Kalau hujan dari sana ya pasti ada susulan. Berarti ada khawatir juga ya? Iya, masih khawatir. Khawatirnya apa, Pak? Khawatirnya kalau ada hujan di sana sudah otomatis turun air sih dari gunung. Meluap lagi? Meluap lagi. Kalau hujan berarti was-was juga? Tambah iya. Kalau hujan tambah. Mak, kalau hujan mulai turun itu pikirannya gimana, Pak? Ya pikir-pikir lah. Kalau sungai Perumpung itu kalau meluap di Jalan Raja pasti sini banjir. Akibat hujan deras di kota Sidoarjo menyebabkan 5 desa di Kecamatan Tarik Sidoarjo, Jawa Timur terendam banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
5 desa di wilayah Tarik Sidoarjo yang terdampak banjir tersebut adalah Desa Banjarwungu, Gempol Klutuk, Kemuning, Mergosari, dan Desa Kalimati. Sejumlah warga memilih bertahan di rumah meski kondisi sulit, sementara warga lainnya mengungsi ke rumah kerabat. Genangan air juga menutup jalan penghubung antar desa dan sejumlah lahan pertanian warga. Saat ini ada 5 desa yang masih ada genangan, dan itu pun tidak secara keseluruhan di desa itu, hanya daerah yang di sekitaran Afur, karena luapan air yang ada di Afur sehingga sampai pada permukiman warga. Ratusan rumah warga di Desa Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Menurut warga, banjir ini sudah terjadi sejak Jumat kemarin, namun hingga kini masih belum surut. Warga menyayangkan karena sudah 2 hari banjir belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi banjir di wilayah mereka. Beralih ke kasus lain, pemirsa, sebanyak 884 penyintas erupsi Gunung Leutobi laki-laki di pos lapangan pengungsian Desa Lewoingu, Kabupaten Flores Timur dipulangkan ke kampung asal. Warga mengaku masih takut untuk pulang, terlebih status Gunung Leutobi laki-laki masih berstatus awas. ...321 kepala keluarga yang menghuni posko lapangan Lewoingu dipulangkan ke kampung asal seperti Desa Hewa, Pantai Oa, dan Waiula. Sementara pengungsi dari Desa Nobo, Nawokote, dan Boru belum dapat dipulangkan karena wilayah mereka masih termasuk dalam kawasan rawan bencana dengan radius 7 km dari puncak Gunung Leutobi laki-laki. Warga Waiula menyatakan masih takut untuk pulang, namun bila terjadi erupsi kembali, mereka akan mengungsi. Terlebih status gunung masih pada level 4 atau awas. Takut juga, tapi nanti dikasih pulang lagi ke tim. Bapak mereka takut ya? Iya. Kalau pulang. Bapak punya rumah bagaimana? Rusak atau gimana? Sampai sekarang kami belum lagi kunjung, mau 1 bulan ini. Belum pernah lihat ya? Iya, belum. Tepat pada pukul 12.00 WITA, rombongan diberangkatkan menggunakan 25 kendaraan bus, truk, dan pickup milik TNI, Kejaksaan, dan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Meski sudah 884 jiwa dipulangkan, namun kini masih terdapat ribuan jiwa yang bertahan di tenda pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 8 kereta api tambahan akan dioperasikan selama libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. 8 kereta api tambahan ini diantaranya 6 kereta api jarak jauh dan 2 kereta api lokal komersil. 8 kereta api tambahan ini akan dioperasikan PT KAI Daop 8 Surabaya dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Selama masa angkutan libur Nataru ini, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 52 kereta api jarak jauh. KAI Daop 8 Surabaya akan mengoperasikan sebanyak 8 KA tambahan, terdiri dari 6 kereta api tambahan jarak jauh dan juga kereta api lokal komersial tambahan. Kereta api tambahan tersebut akan beroperasi mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pemirsa, sejumlah barang rampasan negara dari berbagai kasus korupsi dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satunya adalah mobil mewah dalam perkara kasus mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif. Dan berikut laporan Dilami dari Gedung KPK Jakarta.
Pemirsa, di depan gedung KPK Republik Indonesia sudah terparkir mobil mewah Toyota Lexus, yakni mobil hasil sitaan dari perkara kasus korupsi dan juga suap mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif, di mana pihak dari KPK Republik Indonesia melakukan pelelangan dengan harga 1 miliar rupiah. Kalau kita melihat untuk harga di pasaran, mobil Toyota Lexus ini di angka 2 miliar. Sementara itu, tidak hanya mobil Toyota Lexus saja yang dilelang, ini juga ada mobil Mercedes-Benz, kemudian ada motor Harley Davidson dari sejumlah perkara kasus korupsi di KPK Republik Indonesia. Pelelangan ini memang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nantinya lelang ini akan diberlangsungkan pada 10 Desember 2024. Tidak hanya mobil mewah dan juga motor, KPK juga nantinya akan melelang tas, kemudian juga perhiasan dan barang yang tidak bergerak seperti tanah dan juga bangunan. Kalau Anda pemirsa tertarik untuk mengikuti lelang, Anda bisa datang mengunjungi situs lelang.go.id. Nantinya lelang akan dibuka pada 10 Desember 2024. Dari Jakarta, Dilabi Aulia Dederu di iNews melaporkan. Dokter kecantikan palsu Ria Agustina ditangkap polisi karena melakukan praktik ilegal yang membahayakan kesehatan pasien. Ya, tersangka yang merupakan sarjana perikanan dikenal kerap melakukan perawatan ekstrim terhadap pasiennya. Pemilik klinik kecantikan Ria Beauty Care, Ria Agustina, ditangkap polisi karena diduga melakukan praktik kecantikan ilegal yang membahayakan kesehatan pasien. Selama ini, Ria yang juga influencer dikenal kerap melakukan perawatan ekstrim terhadap pasiennya. Ternyata, Ria bukan seorang dokter spesialis kulit, melainkan sarjana perikanan. Ria ditangkap bersama seorang asistennya DN. Keduanya dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan terancam hukuman 12 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap RA, di mana pada saat melaksanakan aktivitas pengobatan ataupun aktivitas kesehatan, tersangka dibantu oleh tersangka DN yang sedang melakukan treatment derma roller terhadap 6 orang perempuan dan seorang laki-laki. Jadi pada saat dilakukan penangkapan itu terdapat 7 orang pasien. Meski memiliki klinik di Malang, Jawa Timur, Ria juga membuka praktik di Jakarta dengan menyewa kamar hotel dan apartemen. Sejumlah pasiennya mengaku mengalami efek samping buruk, di antaranya pendarahan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Korban pelecehan seksual Agus penyandang disabilitas di Mataram bertambah menjadi 15 orang. Polisi segera melimpahkan kasus pelecehan tersebut ke Kejaksaan. Polda Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Disabilitas Daerah kembali menggelar konferensi pers terkait dengan perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka disabilitas berinisial IWAS alias Agus Buntung. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat mengungkap jumlah korban pelecehan seksual Agus bertambah menjadi 15 orang, di mana 2 korban dinyatakan masih di bawah umur. Dari keseluruhan jumlah korban tersebut, 4 diantaranya sudah diambil keterangan oleh polisi. Dalam waktu dekat, polisi akan melimpahkan kasus Agus ke Kejaksaan. Proses penyidikan ini didasari oleh 1 laporan polisi, yaitu laporan terhadap korban yang pertama. Korban-korban yang lain itu menjadi saksi pendukung sebagai saksi korban yang memang menyatakan atau mendukung bahwa memang pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap mereka. Itu dijadikan saksi menguatkan. 13 itu adalah yang lapor ke KDD, itu totalnya tambah 2 jadi 15. Nah dari 15 itu 7 sudah dilakukan pemeriksaan di kepolisian. Dalam setiap laporan itu motifnya sama.
Sama. Apa itu, Pak? Ya seperti yang itu ada proses grooming, kemudian manipulatif, kemudian kalau nggak bisa manipulatif melakukan pengancaman, begitu. Kalau guna-guna dan mandi suci itu ada seperti itu hampir sama atau gimana? Ya ada yang menyampaikan bahwa saya punya mantra-mantra untuk bisa membantu penyembuhan, ada juga. Dalam kasus yang viral ini, polisi juga membuka pengaduan masyarakat karena diduga kemungkinan masih ada korban-korban lain. Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi. Hasilnya, pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul di 6 kabupaten kota. Main hari ini siapa? Oh iya. Boncu namanya siapa sih? Sebelumnya diketahui KPUD Jakarta telah merampungkan hasil rekapitulasi suara di tingkat kota. Hasilnya suara pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno berada di urutan pertama dengan meraih total 2.183.239 suara atau setara dengan 50,07%. Sementara di posisi kedua ada pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan 39,40% dan posisi ketiga ada pasangan Dharma Kun dengan 10,53%. Rapat pleno ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 9 Desember mendatang. Saya pending 5 menit ya. Ini KPU DKI Jakarta mengadakan rekapitulasi dan penetapan ya hasil pemilihan yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kami prinsipnya mengikuti alur forum, yang pasti kami punya kewajiban untuk menyelesaikan ini sebelum paling lambat tanggal 9. Mudah-mudahan forum bisa berjalan dengan lancar. Kalau bisa berjalan dengan lancar, semua kabupaten kota bisa kita selesaikan malam ini. Selanjutnya besok pagi baru kita lanjutkan dengan penetapan hasil pemilu. Tim sukses dan advokasi Ridwan Kamil Suswono akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Bukti-bukti terkait kecurangan sudah disiapkan oleh tim advokasi pemenangan tim SES 01 yang diduga dilakukan secara terstruktur dan masif. Salah satunya yang terjadi di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tindakan ini dilakukan tim advokasi Ridwan Kamil Suswono berdasarkan hasil penelitian dan pengecekan tim di lapangan. Tim menemukan bahwa KPU dalam melaksanakan proses pilkada penuh kekurangan dan kecurangan yang dilakukan dengan orang yang tidak terkait dengan KPU dan petugas KPPS di lapangan. Banyaknya aduan masyarakat ke Bawaslu bahwa mereka tidak mendapatkan surat undangan C6. Ini masif terjadi di semua TPS. Dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin, yang menjadikan pilkada kemarin adalah pilkada terendah partisipasi masyarakat sepanjang sejarah pilkada di DKI Jakarta, yang ujungnya membuat pilkada tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat. Sehingga ini adalah kesalahan atau tanggung jawab dari KPU DKI Jakarta yang kemarin sudah kita laporkan kepada DKPP. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tetap yakin Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran. Meski demikian, dia masih menunggu hasil resmi KPU Jakarta dan berharap pengumuman lebih cepat dari jadwal. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menanggapi pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Jakarta yang mulai digelar pada kemarin hingga tanggal 9 Desember. Rano berharap hasilnya bisa diketahui lebih cepat dari jadwal. Rano juga meyakini Pilgub Jakarta berlangsung dalam satu putaran. Ya, tentu berdasarkan data yang kita punya dan juga kita ambil dari Sirekapnya KPUD, kita merasa cukup satu putaran. Tapi tentu kita tunggu aja, hari ini kan pleno. Mudah-mudahan ya kalau dijadwalkan sampai tanggal 9. Tapi saya dengar semua dari kecamatan semua sudah selesai.
Kalau memang lebih cepat jauh lebih baik. Tapi artinya kita tunggu hasil resmi dari KPU. Terus ini kemarin dari tim sebelah dari 01 melapor ke DKPP terkait katanya KPU di Jakarta nggak profesional dalam menangani. Ya itu terserah lah. Artinya yang dia ributkan C6. Apa dia yakin kalau C6-nya semua tuh pemilihannya lebih dari gede? Nggak perlu kita cari ini, realita memang nasional. Sementara itu, KPU Provinsi Jawa Tengah telah selesai melaksanakan rekapitulasi suara. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Taj Yassin unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat anggota KPU. Rapat dihadiri oleh KPU tingkat kabupaten kota, Bawaslu dan penjabat Forkompimda Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota yang telah dilaksanakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yassin unggul di Jawa Tengah dengan memperoleh 59,13%. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Priyadi memperoleh 40,85% suara. Kemenangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin dalam Pilgub Jawa Tengah 2024 ini mematahkan dominasi PDI Perjuangan yang dalam 3 pemilihan gubernur sebelumnya selalu unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini misalnya kami telah menetapkan hasil rekapitulasi dan perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Seperti yang kita ikuti tadi, bahwa kemudian suara terbanyak diperoleh oleh pasangan calon nomor 2, sehingga ini menjadi bagian yang kemudian kami tuangkan di dalam keputusan. Dan selanjutnya kita akan tetap mengikuti proses selanjutnya dalam hal memang keputusan ini apakah kemudian menjadi objeknya nanti diajukan ke perselisihan selanjutnya di Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma mendapatkan suara terbanyak di pemilihan Gubernur Banten 2024. Dari hasil rekapitulasi KPU Provinsi Banten, Andra Dimyati unggul atas pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi. Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 keputusan. Hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Banten, pasangan nomor urut 1 Airin Ade mendapatkan sejumlah total suara 2.449.183 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Andra Dimyati mendapatkan 3.102.501 suara. Hasil rekapitulasi ini ditandatangani semua anggota KPU Provinsi Banten, termasuk ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 2. Alhamdulillah, selanjutnya angka partisipasi kita dibandingkan dengan pilkada di tahun 2017 ini berhasil meningkat di angka 66,05%. Karena di pilkada di tahun 2017 itu partisipasi kita di angka 62%. Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. KPU Kota Bandung telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara gubernur dan wali kota Bandung 2024. Hasilnya, pasangan calon wali kota Bandung nomor urut 3 Muhammad Farhan Erwin unggul dengan perolehan 523.000 suara. Penyelenggaraan rapat pleno terbuka untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung digelar Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada Jumat petang. Hasilnya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung nomor urut 3, Muhammad Farhan Erwin, unggul dengan perolehan 523.000 suara. Sementara pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Erwan Setiawan, menang dengan perolehan 698.334 suara. Ketua KPU Kota Bandung Hoirul Anam Gumilar memaparkan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung, paslon nomor urut 1 meraih 83.498 suara, nomor urut 2 427.448 suara, nomor urut 3 523.000 suara, sedangkan nomor urut 4 sebanyak 137.672 suara.
memberikan uang selama 3 hari waktu kerja setelah ditetapkan bagi pasangan calon siapapun yang ingin nanti ada keberatan ataupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan Muhammad Farhan Erwin mengucapkan syukur mereka juga akan melakukan konsolidasi internal termasuk mengawal hasil rekapitulasi suara sampai pelantikan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk mengucapkan terima kasih kepada koalisi Partai Bandung Utama sebagai koalisi pendukung. Terima kasih juga kepada KPU Bawaslu sebagai penyelenggara. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk menjaga kelancaran dari Pilwalkot 2024 ini. Tak hanya itu, pasangan ini juga bersiap menyusun tim transisi untuk mewujudkan janji-janji politik sesuai tagline pada setiap program dari visi unggul, terbuka, amanah, maju, agamis. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asset Management terus mengambil peran dalam pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui seminar pentingnya mengelola keuangan dalam rumah tangga, para ibu-ibu diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang minim resiko, yaitu reksadana. PT MNC Asset Management bekerjasama dengan OKOC dan Finansia menggelar seminar literasi keuangan yang membahas pentingnya inklusi keuangan dalam iklim investasi di Indonesia. Dalam kegiatan ini, para peserta diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang berisiko rendah, yakni reksadana. Sebagai pengelola keuangan dalam rumah tangga, kaum wanita khususnya ibu rumah tangga harus cerdas dalam mengatur keuangan, salah satunya dengan berinvestasi di reksadana sesuai dengan prinsip syariah. Artinya pengeluaran dia itu masuknya ke kategori apa sih gitu kan, sehingga nanti ketika beliau mau berinvestasi gitu ya, gak hanya sekedar ikut-ikutan tapi mereka paham gitu ya investasi nanti yang mereka butuhkan seperti apa dan uangnya tahu mereka porsinya dari pengeluaran yang mana. Reksadana itu sebenarnya produk alternatif investasi yang tidak ribet gitu karena sudah ada tim yang mengelola dan untuk tingkat resiko kita sudah terukur. Jadi ibu rumah tangga hanya tinggal pelajari, memang yang penting adalah pelajari produknya, sesuaikan dengan karakter dan kebutuhan investasi. MNC Asset Management memiliki produk reksadana pendapatan tetap, yakni MNC Dana Syariah yang berhasil meraih penghargaan B Syariah Mutual Fund 2024. Hal ini juga menjadi bukti komitmen MNC Asset Management sebagai perusahaan manajer investasi terpercaya, khususnya di industri reksadana sejak 2006 silam, dan terus tumbuh sejalan dengan terbukanya investor syariah. Dari Jakarta, Ismailia, M. Fakih Satrio, iNews melaporkan.